Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini saya akan menjelaskan mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP ya, atau HLOOKUP ya kalau di bahasa Inggrisnya. Tapi saya lebih terbiasa HLOOKUP ya, Indonesia spelling ya, Indonesian spelling. Oke, jadi fungsi VLOOKUP itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari suatu tabel sumber ya, secara vertikal. Jadi V itu depannya itu adalah vertikal. VLOOKUP itu berarti vertical lookup. Kalau HLOOKUP itu berarti horizontal lookup. Nah, perbedaannya hanya itu saja. Yang satu VLOOKUP itu kita ngambil datanya secara vertikal, kalau HLOOKUP itu ngambil datanya secara horizontal. Jadi yang harus kalian pahami adalah kapan menggunakan VLOOKUP dan kapan menggunakan HLOOKUP. Oke, jadi tadi ya fungsinya adalah untuk mengambil satu nilai data dari satu tabel sumber ya ke dalam atau ke tempat yang kita inginkan. Ya, oke. Ini saya delete dulu ya. Oke. Nah, sintaksnya itu adalah ya sama dengan ya. Jadi formulasi formula di dalam Excel seperti biasa kita awali dengan sama dengan. Sintaksnya adalah VLOOKUP ya. Saya akan besarkan sedikit. Nah, ini. Oke, VLOOKUP dalam kurung lookup value-nya. Jadi apa yang dijadikan sebagai kunci untuk mengambil data ya. Kemudian koma ataupun titik koma, ini bisa koma bisa titik koma tergantung dari settingan dari Excel-nya. Kemudian table array ya. Jadi table atau tabel yang dijadikan sebagai referensi datanya ya. Kemudian koma atau titik koma, kolom indeksnya call index ya. Jadi di kolom berapa data yang akan kita ambil datanya di dalam tabel array ini ya. Jadi kolom keberapa gitu kan. Kemudian koma ataupun titik koma range lookup. Nah, range lookup ini ada dua ya, ada berisi true atau false. Oke, true jika approximate match ya, yang mendekati, ataupun false jika exact match ya, artinya kita ingin yang benar-benar persis sama datanya. Nah, biasanya yang kita lakukan atau kita gunakan adalah yang false ya. Ini karena kita ingin mencari data yang benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan atau kita cari ya. Contoh di sini sebagai sini ya. Oke. Nah, di sini kita punya dua tabel ya, sini ya. Ini ada tabel pertama, ada golongan gaji bonus ya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ini gajinya kalau golongan 1 itu adalah 5 juta, golongan 2 itu 2.500.000, golongan 3 itu 1 juta, dan bonusnya adalah mobil, motor, sepeda ya, sesuai dengan golongan masing-masing. Nah, ini adalah tabel array ataupun tabel referensi. Jadi, anggaplah kita tuh punya data aturannya itu seperti ini. Jadi, kalau aturan kepegawaian itu aturan bakunya itu seperti ini. Kalau golongan 1 itu gajinya 5 juta, bonusnya mobil misalkan. Golongan 2 itu gajinya 2.500.000, bonusnya motor. Golongan 3 itu gajinya 1 juta dan bonusnya sepeda ya. Itu aturannya yang dijadikan sebagai referensi untuk mengisi data di tabel yang akan kita isi. Nah, sekarang kita punya satu tabel lagi. Itu tabel data pegawai. Misalkan di sini ya, ada contoh ada 5 pegawai, ada Edo, Edu, Edi, Sinta, dan Ita ya, misalnya seperti ini. Dan setiap pegawai di sini dia punya golongannya masing-masing. Ada golongan 1, golongan 2, ada golongan 1 lagi, golongan 3, dan golongan 2. Nah, kita diminta untuk mencari ataupun menentukan gaji dari setiap karyawan ini ya, dan bonusnya berdasarkan eh, data kunci yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini data kuncinya adalah golongan ya, karena golongan itu di sini yang menentukan gaji dan bonus. Di sini kebetulan ada golongan. Jadi data golongan ini yang akan kita jadikan sebagai kunci ataupun parameter untuk menentukan berapa gaji dan berapa bonus ya. Oke. Seperti tadi ya yang sudah kita bahas, rumusnya adalah sama dengan ya.
VLOOKUP, sorry, oke, dalam kurung ya, lookup value. Jadi apa yang dijadikan sebagai value ataupun kunci ataupun parameter untuk menentukan datanya ya. Nah, yang ditentukan lookup value itu adalah golongan ya. Sini klik golongan atau I24. Oke. Nah, kalau tadi di sana di awal itu adalah rumusnya pakai koma, karena kebetulan saya pakai Excel dengan settingannya titik koma. Ya, kita lihat di sini ini ada hint ya, di bawah ini ada hint, namanya itu hint. Dia sudah memberi tahu ya, ini ada titik koma dan ini ada warna yang biru di sini ada yang warna yang hitam. Artinya yang biru ini sudah kita lakukan di atas. Tinggal kita lakukan yang hitamnya ini ya. Di sini ada titik koma, kita ikuti saja titik koma. Nah, otomatis kita maju ke table array. Table array-nya yang mana? Yang ini ya. Nah, sebelah kiri ini yang golongan dan ini kita select seluruhnya sampai dengan bonus ya. Oke. Jadi cara menulisnya sini C23.2E26. Ini select area ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita titik koma lagi. Kemudian kita tentukan yang berikutnya adalah kolom index number ya, nomor kolomnya. Nah, kita ingin menentukan ini gaji. Kita lihat di tabel sebelah, gaji itu di kolom berapa ya. Di sini tuh ada 3 kolom ya. Kolom pertama golongan, kedua gaji, dan ketiga bonus. Berarti gaji itu ada di kolom kedua, maka kita ketik 2. Oke. Kemudian titik koma lagi, kita ingin yang optionnya adalah yang exact match ya. Artinya kita harus menuliskan di sini yang false ya. Dalam kurung, kurung tutup, kemudian kita klik enter. Nah, otomatis kita dapat gaji Edo itu adalah 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena golongannya golongan 1. Dan di sebelah kiri kalau golongan 1 itu adalah gajinya 5 juta. Oke. Kemudian yang kedua adalah bonus ya. Bonus ya. Sama dengan VLOOKUP ya. Kurung buka. Lookup value-nya yang dijadikan sebagai value adalah tetap sama golongan ya. Kemudian table array-nya ini ya. Kita select. Kemudian, nah, kolom indeksnya bonus itu ada di, karena kita mencari bonus berarti indeksnya dari indeks ketiga ya. Kemudian titik koma kita klik false ya. Enter ya, seperti itu. Oke. Dan seterusnya ya, jadi seterusnya. Jadi ini yang gaji yang edu misalkan kita samakan ya. VLOOKUP kurung buka, golongannya kita select, titik koma, kemudian kita select area table array-nya, kemudian titik koma, gaji itu di kolom kedua, dan kita ketik false ya. Ya, seperti itu. Begitupun dengan mobil ya, sama. Nah, kita bisa supaya tidak melakukan satu-satu, misalkan datanya itu banyak, maka kita bisa copy paste ya dari sini ke bawah sini. Tetapi sebelumnya kita harus membuat absolute cell dulu untuk yang tabel array. Kenapa? Jadi kalau kita langsung sini ya, nah, kita langsung sini, kita langsung copy ke sini. Nah, ini datanya akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita lihat kalau di sini ini, nah ini datanya array-nya itu turun ke bawah. Golongannya betul, golongannya punya edu, tetapi tabel di sininya ke bawah. Begitupun dengan Edi di sini ya. Edi ketika kita select, nah ini benar golongannya golongan punya Edi, tapi tabel array-nya yang dia mundur lagi atau turun lagi ke bawah. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka untuk tabel array-nya ya kita akan buatkan absolut ya. Masih ingat di pertemuan sebelumnya absolut itu kita menggunakan karakter dolar ya di sebelum kolom dan sebelum row ya.
Bentar ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa kopikan ke bawah. Nah, otomatis seperti ini ya. Jadi ini akan tetap tabelnya tidak berubah di sini. Yang berubah hanya di golongannya saja mengikuti datanya ya. Ke bawah juga sama, kita lihat. Nah, ini tetap di sini. Begitu pula dengan bonus di sini ya. Kita akan kunci untuk atau kita absolutkan untuk tabel array-nya. Oke, kita copy ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk VLOOKUP ya. Oke, nanti ada latihannya. Kemudian yang kedua adalah HLOOKUP ya. Nah, HLOOKUP itu secara prinsip sama ya. Hanya saja data di tabel array-nya yang kita ambil itu adalah baris. Kalau tadi itu kolom, sekarang baris ya. Nah, sintaksnya sama ya, sintaksnya sama dengan kalau tadi VLOOKUP ini sekarang HLOOKUP ya. Kemudian lookup value-nya apa yang dijadikan sebagai kunci, kemudian tabel array-nya. Nah, kalau di sini adalah di sini itu adalah row index number. Ini harusnya row ya, ini tuh ya. Bukan kolom ya, ini tuh row index ya. Atau baris. Nah, kemudian range lookup ya. Nah, oke, kita contoh di sini dengan data yang tadi sama ya, tetapi kita lihat tabel array-nya ini agak berbeda. Kalau tadi itu golongan gaji dan bonus di atas menjadi kolom, sekarang ini menjadi baris ya. Makanya dengan tipe atau tipikal tabel seperti ini yang cocok adalah HLOOKUP. Karena apa? Karena yang dijadikan sebagai tabel array-nya kita akan ambil datanya secara horizontal ya di sini. Jadi kita coba contoh mencari gaji, kita sama dengan HLOOKUP ya. Dalam kurung lookup value-nya sama ya, kita menggunakan golongan. Kemudian table array-nya sama, ini kita select juga ya sampai ke sini. Oke. Kemudian row index number-nya, gaji itu di row keberapa? Nah, ini di baris keberapa? Golongan gaji bonus, berarti gaji itu di baris kedua ya, di sini baris kedua, kemudian false ya. Seperti itu. Ya, lebih seperti itu. Kemudian bonus pun sama ya. Kita HLOOKUP garis kurung buka golongan, kemudian tabel array-nya ya. Kemudian row-nya itu row berapa? Kebetulan di sini bonus itu ada di row ketiga. Kemudian ini optionnya false. Kurung tutup. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama kalau kita ingin copy paste berarti tabel array-nya kita absolutkan. Ya. Kemudian kita copy. Bonus pun sama, kita absolutkan tabel array-nya. Kita kasih $, sebelum kolom dan sebelum row. Kemudian kita copy paste. Oke. Kurang lebih seperti itu. Secara prinsip sintaksnya urutannya sama ya, komponen parameternya sama ya, hanya saja yang satu vertikal, yang satu horizontal. Itu saja yang membedakan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. Berikutnya saya akan memberikan tugas. Jadi untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini di Excel yang tampilkan di sini itu nanti ada contoh data yang harus kalian isi dengan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini seperti biasa harus dikumpulkan di akhir perkuliahan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.